dengan mau memanggul salib-salib kita. Karena di dalam iman kita percaya bahwa salib bukanlah sesuatu yang mendatangkan kesialan, mendatangkan malapetaka, melainkan lewat salib kita semua ditandai untuk menang dan mengalami kemuliaan. Masa Prapaskah merupakan undangan yang lebih serius bagi kita untuk mengkontemplasikan misteri salib Tuhan ini. Karena itu mari kita bersyukur atas undangan Tuhan bagi kita semua untuk ikut serta di dalam misteri salibnya. Sambil dengan rendah hati kita mengakui diri bahwa kita lemah dan berdosa di hadapan Tuhan, serta mohon ampun teristimewa atas ketidakmauan kita untuk turut serta memikul salib. Kita mohon ampun supaya kita pantas untuk menerima rahmat-Nya lewat misteri suci yang kita rayakan ini.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kami mendengarkan Putra-Mu terkasih. Semoga Engkau berkenan menggerakkan hati kami dengan sabda-Mu dan memurnikan mata batin kami, sehingga kami sanggup memandang kemuliaan-Mu dengan sukacita dan sanggup untuk ikut serta terlibat di dalam misteri salib Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Di negeri Haran, Tuhan bersabda kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala bangsa di muka bumi akan menerima berkat karena engkau." Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setia
membebaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dia penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bacaan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Saudara terkasih, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil Yesus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua ini telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat, Yesus Kristus. Dengan Injilnya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang terang terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama dengan mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata demikian, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah para murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji. Evangelika dicta deleantur nostra delicta. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam konteks perayaan di seputar masa Prapaskah dan Paskah, maka kita akan melihat bahwa kayaknya Injil hari ini salah tempat. Kita masih memasuki masa Prapaskah. Bacaan Injil minggu depan masih akan berkaitan dengan soal-soal pertobatan, puasa, dan pantang. Minggu yang lalu kita mendengar bagaimana Yesus berpuasa di padang gurun 40 hari lamanya dan kemudian dicobai iblis. Kini kepada kita di hari Minggu Prapaskah yang kedua diperdengarkan bacaan tentang transfigurasi, bacaan tentang Yesus memperlihatkan kemuliaannya. Padahal ini belum saat-saat kemuliaan. Di dalam misa saja kemuliaan ditiadakan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, membaca peristiwa transfigurasi di masa Prapaskah membuat saya bertanya, pertama,
apa itu transfigurasi dalam konteks Prapaskah. Sehingga dari situ kita bisa sampai pada pertanyaan berikutnya, mengapa bacaan ini dibacakan di masa Prapaskah. Transfigurasi adalah satu peristiwa extraordinary. Tidak semua orang mengalami transfigurasi, apalagi memproduksi transfigurasi. Transfigurasi itu berarti beda dengan transgender, transfigura berarti ada perubahan dari figur, perubahan rupa dari Yesus. Yesus berubah rupa dijelaskan oleh penginjil Matius, dia wajahnya bersinar, kemudian ia bercahaya, radian, sehingga menyaksikan hal-hal ini, hal-hal yang tidak biasa, extraordinary, maka para murid pun takut. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, ternyata di dalam peristiwa transfigurasi di atas gunung, tidak semua murid menyaksikan, mengalami perubahan rupa dari sang guru ini. Hanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes, cuma dorang 3. Dan peristiwa ini menjadi begitu mengagumkan lagi dengan kehadiran 2 orang nabi besar di dalam tradisi Israel. Musa sebagai yang mengundang-undangkan hukum Allah di tengah-tengah bangsa Israel, dan kemudian Elia yang menjadi nabi tanda pengharapan bagi Israel. Elia itu nabi yang tidak mati secara fisik. Elia itu diceritakan di dalam kitab suci diangkat oleh kereta berapi. Bukan kereta api, kereta berapi, beda. Sehingga menurut tutur, menurut legenda di dalam tradisi Israel, kalau Elia kembali dengan kereta berapi itu, maka kesudahan dunia ini akan segera tiba. Karena itu sampai sekarang orang Israel berharap akan kembalinya Elia yang dibawa oleh kereta berapi itu. Nabi besar yang membawa pengharapan bagi Israel. Hidupnya sendiri juga menjadi tanda pengharapan bagi Israel. Ketika orang-orang Israel, pemimpin-pemimpin mereka tersesat menyembah dewa-dewi asing, Elia menjadi tanda seruan tentang Allah yang senantiasa membuka tangannya bagi umat Israel yang kembali bertobat. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ketika mengalami transfigurasi, mengalami perjumpaan dengan manusia-manusia luar biasa ini, para murid menjadi gentar, menjadi takut. Petrus sendiri dalam ketakutannya, dia bilang akan mendirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Peristiwa transfigurasi menjadi sebuah peristiwa iman bagi ketiga murid Yesus ini. Peristiwa di mana mereka mengalami bahwa ternyata guru yang mereka ikuti, ternyata Kristus itu adalah bukan orang yang biasa-biasa. Kalau kita baca kitab suci, kita mundur sebelum peristiwa transfigurasi, kita akan berjumpa dengan pengakuan Petrus. Pengakuan Petrus bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Dan pengakuan itu dipuji oleh Yesus dengan kata-kata, bukan engkau yang mengatakannya,
melainkan Bapa-Kulah yang memberitahukan kepadamu untuk kemudian mengatakan. Itu berarti secara manusiawi Petrus sendiri tidak mengenal Yesus sebagai Mesias. Atau mungkin Mesias itu tidak jelas bagi Petrus. Mereka hanya melihat dalam diri Yesus seorang guru yang hebat, guru yang luar biasa, yang mengajar dengan baik, yang juga melakukan mujizat-mujizat. Tetapi kalau soal Mesias masih belum terlalu kantara, belum terlalu jelas. Apalagi bercerita misi dari Sang Mesias. Sehingga setelah mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, ketika Yesus bilang bahwa Mesias itu harus mati, Petrus tidak suka, Petrus tidak senang, dia tidak setuju dengan rencana gila ini. Bagaimana mungkin orang jago mau mati? Bagaimana bisa Barol mesti kalah? Karena itu dia menarik Yesus ke samping. Ia mau menghalangi Yesus dari misi kemesiasannya. Dalam konteks itulah peristiwa transfigurasi ditampilkan kepada ketiga murid ini untuk mengatakan bahwa kematian, bahwa misteri salib yang akan dialami oleh Yesus bukanlah sebuah kekalahan, bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah jalan untuk kemuliaan. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Yesus yang berubah rupa di puncak gunung meminta murid-muridnya untuk tidak membuat kemah, untuk tidak menetap, untuk tidak batanang di dalam kenyamanan kemuliaan. Mereka harus turun dari gunung transfigurasi itu, lantas mendaki gunung yang lain, bukit yang lain, Golgota, tempat segala sesuatu harus dipersembahkan, harus dikorbankan. Dalam konteks itulah Bapak Ibu saudara-saudari, bacaan tentang transfigurasi dibacakan di setiap minggu kedua Prapaskah. Nanti tahun depan sama lagi. Untuk mengingatkan kita juga para murid-murid Tuhan bahwa kemuliaan yang kita harapkan di dalam iman kita harus kita tempuh lewat misteri salib. Paulus dalam bacaan kedua tadi mengingatkan kita bahwa berkat kekuatan Allah ikutlah menderita bagi Injil Tuhan. Rasul Paulus mengajak kita untuk masuk di dalam misteri penderitaan. Bukan penderitaan karena kemalangan, melainkan penderitaan Kristus, penderitaan salib, penderitaan yang meneguhkan iman kita. Kalau Anda mendengar khotbah bahwa menjadi orang Kristen mesti sukses, mesti pakai jas, mesti pakai dasi, mesti ada portofolio, mesti ada bisnis di sana sini, saya mewartakan Kristus yang lain, yang mengingatkan kita. Kristus sendiri bilang, yang mau menjadi muridku harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Kita diajak bukan untuk pertama-tama mencari kesuksesan di dalam iman kita, melainkan kita diajak untuk mencari keselamatan. Keselamatan yang kita temukan lewat kedewasaan, lewat pemberian diri, lewat pengorbanan dan kesetiaan memikul salib. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa misteri kemuliaan Kristus itu terletak di dalam salibnya, dan kita semua dipanggil untuk ikut serta, mau menderita dengan sukarela, memeluk salib-salib kita dan menjadikan itu persembahan untuk Tuhan sendiri. Kita diajak untuk melihat bahwa salib bukanlah beban, melainkan sumber keselamatan.
Di mana salib-salib itu? Salib itu adalah segala tantangan, segala pengorbanan yang kita persembahkan untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga, kebaikan orang lain. Tuhan sendiri ketika mengalami transfigurasi tidak bertahan di gunung transfigurasi tersebut, melainkan turun dari gunung, mau menjumpai dunia yang belum sampai pada kemuliaan, dunia yang masih berhadapan dengan kesakitan, terluka, kecewa, putus harapan. Dan disinilah tempat kita memanggul salib kita. Di dalam segala keterlukaan kita, kekecewaan kita, di dalam segala pengalaman di mana kita kurang dipahami, kurang dimengerti, disinilah perjalanan salib itu dimulai. Kita diajak dan dikuatkan oleh misteri salib Tuhan, bahwa penderitaan yang kita alami ada di dalam misteri kemuliaan Tuhan sendiri. Banyak orang yang terluka, banyak orang yang sakit hati, banyak orang yang kecewa, banyak orang yang disalah mengerti, kemudian jatuh kepada putus asa, kecewa, terluka. Dorang yang tidak mengerti pak kita, dan Tuhan yang tidak sayang pak kita. Kalau Tuhan sayang, maka kenapa ada penderitaan? Kenapa kita mesti mengalami ini dan itu? Banyak orang merasa bahwa penderitaan mereka lah yang paling berat. Banyak orang merasa bahwa kekecewaan mereka adalah ujung dari pengharapan. Salib Tuhan mengingatkan lagi bahwa kita tidak berjalan sendiri di dalam penderitaan, bahwa cita-cita kemuliaan menjadi pergumulan di dalam hidup kita, menjadi upaya yang harus kita perjuangkan terus-menerus. Dan untuk berjuang itu, kita perlu untuk memandang salib Tuhan, memandang Dia yang ditinggikan, memandang Dia yang lebih dahulu menderita, lebih dahulu disakiti, lebih dahulu disalah mengerti. Sambil melihat itu, kita juga bisa berdoa di depan salib Tuhan, mengharapkan kemuliaan, mengharapkan transfigurasi terjadi karena rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita yang menderita. Maka hanya dengan demikian kita boleh mengalami apa artinya kemuliaan yang dibawa oleh Kristus di dalam misteri Paskahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, perayaan Ekaristi adalah pengenangan akan misteri salib Tuhan. Maka ketika kita menderita, ketika kita terluka, ketika kita sakit hati, mari kita belajar menyatukan semua itu, sama seperti Kristus menjadikan semua kesakitannya sebagai kurban yang membawa keselamatan. Lewat kurban Ekaristi, kita belajar menyatukan penderitaan kita agar kita senantiasa bertahan memikul salib, senantiasa setia mengikuti Yesus, dan boleh mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang Dia janjikan. Tuhan memberkati. Kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Saudara-saudari, mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah menganugerahkan putranya yang terkasih demi keselamatan kita. Bagi gereja Allah, ya Bapa, limpahkanlah berkat kepada umat-Mu agar semakin mampu mendengarkan sabda Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga karena Kristus kami pun dapat membantu, membahagiakan, serta mendamaikan segala bangsa di dunia. Marilah kita mohon. Tuhan kasihanilah. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, terangilah masyarakat kami dengan sinar kemuliaan-Mu yang terpancar dari cinta kasih Kristus. Karena cinta kasih Kristus itu pula lah masyarakat kami dapat mengusahakan segala sesuatu demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan kami. Marilah kita mohon. Tuhan kasihanilah. Bagi mereka yang menderita karena Injil, ya Bapa, dampingilah umat-Mu yang menderita karena gigih dalam mewartakan Injil. Tuntunlah mereka agar tetap mantap dan setia dalam iman, pengharapan, dan kasih akan pembebasan yang sejati di dalam Kristus, Sang Kebenaran sejati. Marilah kita mohon. Tuhan kasihanilah. Bagi kita orang-orang berdosa, ya Bapa, bimbinglah kami agar selalu dapat menempuh jalan-Mu yang benar. Bukalah hati kami untuk selalu mampu mendengarkan sabda kebenaran-Mu yang menyelamatkan kami. Marilah kita mohon. Tuhan kasihanilah. Dalam perayaan Ekaristi ini marilah kita panjatkan juga wujud-wujud permohonan dan juga niat-niat baik kita di masa Prapaskah ini di hadapan Allah yang Maha Rahim. Bersama dengan seluruh keluarga mengucap syukur atas wisuda dari anak terkasih Rasti Lestari Paranu, serta memohon berkat Tuhan untuk kehidupan keluarga, teristimewa anak yang baru diwisuda ini dalam rencana dan persiapannya di hari-hari yang akan datang. Marilah kita mohon. Tuhan Allah Bapa kami, dengarkanlah permohonan-permohonan ini dan berikanlah selalu kekuatan belas kasih kepada mereka yang mengandalkan kebaikan hati-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. susun jari di altar-Mu.
sembahanku. Tuhan penghiburku, ku percaya selalu, bawa hatiku bagimu, lambang cinta bakti baktiku. Segala milikku serahkan, suka dan dukaku sertakan di dalam kurbanmu yang tiada celah, agar kau kuduskan diriku. Semoga pantas jadi putramu. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Ya Yesus Raja, penebus dunia, kepada Engkau kami menengadah. Dengar kiranya keluh kesah kami. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Juru selamat, batu seni kekal, jalan ke surga, Gembala pemurah. Sucikan kami dari noda dosa. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Kami memohon Allah Maha Rahim, sudi tiliklah susah jiwa kami, dan hapuskanlah segala salahnya. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Kami akui kejahatan kami, serta bertobat dengan sungguh hati. Bapa penyayang, ampunilah kami. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Saudara-saudari, marilah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu
berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan iman akan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Semoga berkat persembahan ini kami Kau buat semakin peka akan sabda Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi kami anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara akan lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dan dalam sukacita berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sejak awal dunia Engkau selalu berusaha agar manusia menjadi seperti Engkau sendiri kudus adanya. Maka kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu dan curahkanlah kekuatan Roh Kudus-Mu ke atasnya, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Yesus Kristus. Dalam Dialah kami menjadi anak-anak-Mu,
meskipun sesungguhnya dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, dengan kasih yang tak terhingga Engkau mencintai kami. Sebab putramu satu-satunya yang benar telah menyerahkan dirinya sendiri sampai wafat dan tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Namun sebelum lengannya terentang antara langit dan bumi, dia menghendaki merayakan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, dia mengambil roti dan mengucap syukur kepadamu. Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, saat dia menyadari bahwa segalanya akan diperdamaikan dalam dirinya melalui darahnya yang tertumpah di kayu salib, sekali lagi dia mengambil piala berisi hasil pokok anggur dan mengucap syukur kepadamu, dan menyerahkannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Maka sambil mengenangkan putramu Yesus Kristus yang adalah Paskah dan damai kami yang sesungguhnya, kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari alam maut. Sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau, Allah yang setia dan berbelas kasih. Dengan rendah hati, pandanglah Bapa yang Maha Penyayang, semua yang Engkau persatukan bagimu dalam kurban putramu, dan penuhilah semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dengan kekuatan Roh Kudus, agar dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Semoga Engkau sudi menjaga kami selalu dalam kesatuan budi dan hati, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Benediktus, dan bantulah kami untuk mempersiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai pada saat kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus yang berbahagia, serta saudara dan saudari kami yang sudah meninggal, yang kami serahkan pada belas kasihan. Pada saat itu, akhirnya setelah dibebaskan dari luka yang menghancurkan dan dijadikan ciptaan baru yang sempurna, dengan penuh sukacita, kami akan memadahkan bagimu pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya.
Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos que sumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tuae adiuti, et a peccatusimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi. Viatum et seculum et potestas et gloria in saecula. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu. Agnus Dei.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
diutus sebagai abdi. Yesus taat sampai mati, diperolok dan disiksa, dibunuh dengan hina. Lihatlah Raja sengsara, duri jadikan mahkota, darahnya butuh permata, dan saliblah tatakannya. Hati Yesus yang terluka, korban cinta tak terhingga, jadikanlah kami mampu mengikuti cinta-Mu. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Rahim, kami telah menyambut misteri mulia ini, maka kami mohon kepadamu, maka kami bersyukur kepadamu, sebab meskipun masih berada di dunia ini, kami telah Engkau ikut sertakan dalam kebahagiaan surgawi. Kami mohon semoga santapan tubuh dan darah Kristus Putramu menghantar kami pada keselamatan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan warta gereja.
Terima kasih disampaikan kepada kita sekalian yang sudah ikut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi Misa yang kedua ini. Terima kasih juga disampaikan kepada para petugas liturgis, animator, lektor, pemazmur, kantores, organis, dan para misdinar. Terima kasih secara khusus atas nama pastor paroki, pastor rekan, dan kita sekalian yang hadir dalam perayaan Ekaristi Misa yang kedua ini mengucapkan terima kasih kepada Pastor Robert Mauntu PR yang sudah berkenan mempersembahkan kurban misa ini untuk kita. Informasi dari paroki, latihan kor untuk paroki dilaksanakan setiap hari Senin dan Selasa jam 19.30 WITA. Yang kedua, dalam rangka keikutsertaan KBK Paroki pada konferensi dan pertemuan umum KBK Sekeuskupan Manado, maka KBK Paroki Katedral mengadakan pencarian dana lewat pengelolaan parkir di seputar halaman gereja, halaman keuskupan, dan halaman persekolahan Rex Mundi. Umat terkasih, mari kita bangkit berdiri untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Selamat hari Minggu, saudara-saudari yang terkasih, pergilah Anda diutus. Syukur kepada Allah.